Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi sosiologi tentang konflik sosial. Betul banget, supaya lebih mudah dipahami, kita akan membahas contoh konflik sosial yang terjadi di lingkungan, yaitu perkelahian antar teman. Karena tanpa kita sadari, konflik seperti ini termasuk dalam kajian sosiologi loh. Sebelum masuk ke contoh, kita bahas dulu ya. Konflik sosial adalah proses konflik yang terjadi karena adanya perbedaan antar kelompok atau individu. Konflik bisa terjadi karena kesalahpahaman, perasaan tersinggung, persaingan, bahkan karena pengaruh lingkungan sekitar. Nah, di sekolah, bentuk-bentuk konflik sosial yang sering terjadi yaitu adalah perkelahian antar teman. Misalnya, ada dua teman yang awalnya bercanda, tapi salah satu merasa terejek yang dipermalukan di depan teman-teman. Karena tidak dibicarakan dengan baik, perasaan kesal itu dipendam, lalu ditambah lagi dengan provokasi dari teman lain. Akhirnya, mereka saling emosi dan terjadilah perkelahian. Kalau kita analisis, sebenarnya inti masalahnya itu apa? Menurutku, yang pertama adalah kesalahpahaman dalam komunikasi. Setuju banget. Dan yang kedua, kurangnya kemampuan untuk mengontrol emosi. Dan yang ketiga, adanya pengaruh dari lingkungan atau teman yang malah memperkeruh suasana. Jadi, masalah kecil bisa menjadi besar karena tidak diselesaikan dengan cara yang tepat. Konflik seperti ini tentu punya dampak negatif, seperti hubungan pertemanan yang rusak. Bahkan bisa mendapat sanksi dari sekolah dan membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Selain itu, konflik yang disertai kekerasan juga bisa menimbulkan kerugian secara fisik dan mental. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi konflik seperti ini? Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik dan bicarakan tanpa emosi. Yang kedua, belajar mengendalikan diri dan tidak mudah terpancing provokasi. Kalau perlu, bisa meminta bantuan guru BK atau wali kelas sebagai pihak penengah. Dalam sosiologi, ini disebut sebagai akomodasi, yaitu proses penyelesaian konflik tanpa menghancurkan salah satu pihak. Dengan penyelesaian yang baik, justru kita bisa memperkuat hubungan, karena kita jadi bisa saling memahami. Jadi kesimpulannya, konflik sosial adalah hal yang wajar dalam kehidupan termasuk di sekolah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan damai dan bijak. Semoga mini vlog ini membantu kalian memahami materi konflik sosial. Bye-bye!